Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Urin Nelvia dari kelas K620 ANR, jurusan akuntansi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai proposal seminar dengan tema penerapan GCG pada PT Kharis Jaya Agung. Nah, baik, langsung saja. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu latar belakang dari proposal ini. Persaingan bisnis yang semakin kompetitif, menurut perusahaan itu harus berusaha. Setiap perusahaan itu harus berusaha untuk mencapai tujuan perusahaan secara normatif untuk memaksimumkan nilai perusahaan, upaya pencapaian tujuan perusahaan. Maka diperlukan pengembalian keputusan yang tepat dari manajer perusahaan, Good Corporate Governance atau GCG. Nah, GCG ini merupakan konsep yang diajukan demi peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi atau monitoring kinerja manajemen dan menjamin akuntabilitas manajemen terhadap stakeholder dengan mendasarkan pada kerangka peraturan. The Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD mengartikan corporate governance sebagai suatu sistem yang dipergunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan kegiatan perusahaan, termasuk mengatur pembagian tugas, hak dan kewajiban, dewan pengurus, para manajer, dan semua anggota stakeholder non pemegang saham. Nah, PT Kharis Jaya Agung ini berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance atau GCG dalam semua aspek kegiatan usahanya. Jadi semua kegiatan aktivitas kerjanya PT Kharis Jaya ini berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG yang baik. Lalu tujuan kegiatannya tentunya yang pertama, untuk memahami dan melihat penerapan Good Corporate Governance atau GCG sebagai bahan dari organisasi aktivitas perusahaan. Yang kedua, sebagai mitra bisnis strategi sehingga harapan stakeholder tercapai tentunya. Dan yang terakhir, memberikan beberapa gambaran tentang penerapan GCG pada PT Kharis Jaya Agung. Oke. Next, sosialisasi pelaksana. Nah, dalam sosialisasi pelaksana ada penanggung jawab. Di sini PT Kharis Jaya Agung menetapkan SVP, divisi, dan manajer sebagai penanggung jawab dalam pengelolaan sosialisasi pelaksana dalam seminar ini. Jadi PT Kharis Jaya akan menetapkan divisi dan manajer sebagai penanggung jawabnya. Lalu implementasi penilaian dilakukan oleh pihak eksternal. Kita mengundang pihak eksternal, yaitu narasumbernya. Yang pertama narasumber 1 itu ada Bapak Emat Hasanain. Narasumber 2 ada Bapak Erik Bayu Krisna. Dan pesertanya tentunya seluruh staf karyawan PT Kharis Jaya Agung. Jadi seluruh pesertanya itu wajib seluruh staf karyawan PT Kharis Jaya Agung menghadiri seminar ini. Lalu ada internalisasi. Nah, dengan upaya ini dapat dipastikan bahwa penerapan GCG bukan sekedar di permukaan atau sekedar suatu kepatuhan yang bersifat superficial, tetapi harus benar-benar tercermin dalam seluruh aktivitas perusahaan. Kegiatan sosialisasi dilakukan di PT Kharis Jaya Agung ini nantinya jika terdapat aturan-aturan baru terkait penerapan GCG untuk kemudian dilakukan agar aturan tersebut dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya. Nah, penyempurnaan sistem manajemen kinerja dan sistem manajemen unjuk kerja untuk mendukung sistem penilaian kinerja yang lebih objektif dan wajar, lalu mereview secara berkala atas kesesuaian manajemen polisi standar operasi prosedur atau
prosedur atau SOP, dan work instruction, khususnya untuk aktivitas baru di PT Haris Jaya Agung ini nantinya. Lalu melakukan penyempurnaan atas sistem pengendalian internal. Itu memberlakukan penerapan manajemen risiko di seluruh lini kegiatan usaha PT Haris Jaya Agung. Jadi pengendalian internalnya memberlakukan penerapan manajemen risiko di seluruh lini kegiatan usaha yang dilakukan di PT Haris Jaya Agung ini. Nah, selanjutnya ada evaluasi. Di sini saya membuat timetable atas rencana kerja evaluasi GCG. Nah, timetable atas rencana kerjanya yang saya susun, itu agendanya yang pertama, memberikan arahan pedoman tata tertib kerja. Karena itu penting, tata tertib kerja harus banget diterapkan. Lalu ada prinsip penerapan GCG, komitmen penerapan GCG, dan peningkatan kualitas penerapan GCG. Itu akan disampaikan oleh narasumber satu kita dengan Bapak Emat Hasanain. Waktunya dari jam 8.30 sampai 9.30. Dan yang kedua, rencana kerja yang akan diterapkan oleh PT Haris Jaya Agung ini. Rencananya apa aja sih? Rencana kerja kedepannya itu apa aja? Dan pembahasan kinerja PT Haris Jaya Agung pada tahun 2023, selama tahun 2023. Jadi kita akan bahas kinerjanya. Dan itu disampaikan oleh manajer PT Haris Jaya Agung oleh Bapak Aditya Ramadana. Waktunya dari jam 9.35 sampai 10.30. Lalu yang ketiga ada kebijakan terkait resiko dan dampak kecelakaan kerja, evaluasi kebijakan, laporan manajemen, dan masalah khusus. Lalu ada penilaian kinerja dan kebijakan manajemen resiko. Nah, itu nanti akan disampaikan oleh narasumber 2, yaitu Bapak Erik Bayu Krisna dari jam 10.35 sampai 11.30. Baik, bentuk tim untuk evaluasi. Nah, secara berkala, PT Haris Jaya Agung ini melaksanakan asesmen yang dilakukan oleh konsultan independen maupun oleh tim kerja yang berasal dari internal PT tersebut atau self assessment yang telah ditunjuk dan memiliki kewenangan agar proses penilaian berjalan independen. Pelaksanaan asesmen dilakukan dengan menggunakan metode-metode yang dapat mengidentifikasi kelemahan yang perlu mendapatkan perhatian khusus nih untuk segera ditindaklanjuti. Nah, itu bentuk timnya sudah saya rancang juga, sudah saya susun juga. Itu yang pertama ada Bapak Badrudin Haiti, itu komisionernya. Dia akan mengkoordinasi tugas-tugas penerapan GCG di PT Haris Jaya Agung. Jadi Bapak komisionernya sendiri ya, yang akan mengkoordinasi tugas-tugas penerapan GCG di PT Haris Jaya Agung ini. Dan yang kedua ada Bapak Aditya Ramadana, manajer PT Haris Jaya Agung. Dia akan membidangi analisa dan evaluasi terhadap rencana kerja. Jadi dia akan selalu mengevaluasi rencana kerja ke depannya. Itu akan tugasnya Bapak Aditya Ramadana sebagai manajer ya. Lalu yang ketiga ada seluruh staf PT Haris Jaya Agung. Nah, seluruh staf atau karyawan itu akan melakukan prinsip-prinsip dalam penerapan GCG. Jadi seluruh staf harus menerapkan semua prinsip-prinsip penerapan GCG ini. Oke. Next ada sanksi dan reward. Nah, ngomongin sanksi lumayan mengerikan ya. Karena setiap sikap, perilaku, tindakan, dan ucapan insan dari PT Haris Jaya Agung atau dari seluruh warga PT Haris Jaya Agung yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan norma-norma etika, itu semua merupakan pelanggaran. Nah, terhadap pelanggaran yang diduga mengandung unsur pelanggaran tertentu atau tindakan melawan hukum, tindak pidana, atau bahkan pelanggaran perdata serta pelanggaran dengan sanksi administratif, itu selanjutnya terhadap kasusnya dapat diteruskan kepada organ perusahaan
atau lembaga atau bahkan instansi yang berwenang untuk menangani masalah ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku tentunya. Nah, sanksi moral dapat ditetapkan langsung oleh organ perusahaan sendiri dan disampaikan melalui sekretariat perusahaan. Nah, bentuk sanksi administratif itu sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian kerjasama antara perusahaan dengan serikat pekerja, antara PT Haris Jaya Agung dengan seluruh karyawan PT Haris Jaya Agung. Lalu ada sanksi, ada juga reward atau penghargaan ya tentunya. Kalau tadi membahas sanksi, sekarang tentunya ada penghargaan. Penghargaan ini tentunya nantinya akan diberikan sertifikat. Kita akan memberikan sertifikat penghargaan untuk sebagai bukti yang sudah menerapkan GCG. Jadi yang sudah menerapkan GCG dengan baik, dengan sebaik-baiknya ya, dan telah dipraktikkan gitu dalam aktivitas kerja di PT Haris Jaya Agung, akan kita berikan sertifikat penghargaan seperti itu. Lalu anggaran biaya dalam proposal seminar ini, anggaran biayanya ini estimasi dari saya, itu nantinya pemasukannya ada dari dana program usaha, kita mendapatkan dana program usaha sebanyak 5 juta, lalu dana sponsorship kita juga diberikan senilai 3 juta, lalu total pemasukan kita menjadi 8 juta. Nah, pengeluarannya, kesekretariatan, pembuatan proposal. Nah, pembuatan proposal ini nantinya dikenakan biaya 30.000, lalu surat menyurat itu 20.000, dan sehingga pengeluaran jadi 50.000. Lalu ada konsumsi, tentunya akan diberikan makan ya, panitia plus pesertanya kurang lebih nantinya ada 20 ya karyawan di PT Haris Jaya Agung ini. Nantinya makan itu per box itu 20.000, jadi dikali 20 400.000. Snack juga narasumber 2 dikali 15 30.000, panitia plus peserta 20 dikali 5.000 100.000. Lalu minumnya narasumber 2 juga dikali 5.000 10.000, panitia plus peserta 4 dus minuman dikali 10.000 terus 40.000. Jadi total konsumsi itu ada 580.000. Lumayan ya untuk makan aja ya. Sama snacknya juga soalnya. Oke. Ada pubdekdok juga. Dekorasi itu nanti ruangan akan didekorasi. Itu nantinya akan mengenakan biaya 50.000. Lalu cetak film, cuci cetak itu 50.000 juga, dan MMT 75.000, jadi totalnya 175.000. Nah, acaranya fee narasumber itu kita mendatangkan narasumber dari pihak eksternal dari luar, jadi kita akan membayar ke mereka itu fee-nya 2, kan narasumber ada 2, jadi dikali 2 juta, masing-masing dapat 2 juta, jadi totalnya 4 juta. Lalu ada door prize juga tentunya. Nantinya akan ada sesi tanya jawab ketika narasumber sharing atau memberi arahan. Itu nanti akan diberi kesempatan untuk seluruh karyawan PT Haris Jaya Agung ini untuk bertanya. Nah, yang bertanya nantinya akan dapat door prize tentunya senilai 200.000. Jadi total acaranya 4.200.000. Nah, total keseluruhan pengeluarannya itu ada 5.005.000 rupiah. Ya, seperti itu. Anggaran biaya, estimasi anggaran biaya dalam proposal seminar penerapan GCG di PT Haris Jaya Agung ini. Nah, baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kegiatan yang akan kami laksanakan
ini tentunya untuk mengetahui pengaruh penerapan GCG terhadap kinerja perusahaan pada perusahaan PT Haris Jaya Agung. Nah, agar kegiatan dapat berjalan dengan lancar, secara efektif, nantinya semoga akan terhindar dengan adanya kegiatan seminar penerapan GCG ini. Kita berharap nantinya kita akan terhindar pastinya dari praktek korporasi yang merugikan perusahaan PT Haris Jaya Agung, terutama ya. Dengan diadakannya seminar ini, semoga kinerja perusahaan akan semakin meningkat. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga proposal ini dapat di-ACC. Proposal yang saya ajukan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.